Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk, yang dingin ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, majelis yang insya Allah kelak menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita ini pernah ngaji, kalau kita ini pernah belajar agama. Dan semoga majelis ini juga menjadi majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh hidup kita, contoh terbaik, suri tauladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang ingin menggapai ridha Allah dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh dalam hal apa? Ya dalam segala hal mencontoh Nabi. Salatnya, bertetangganya, urusan yang besar, yang sedang, sampai yang paling kecil. Kalau bisa, apa yang kita lakukan berdasarkan petunjuk dan contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tema kita pada pagi hari ini, sesuatu yang mungkin dianggap sebagian orang remeh-temeh, urusan kecil. Apa itu tema kita? Cara Nabi pakai sandal, cara Nabi, sunnah Nabi, adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan sandal. Mungkin sebagiannya anggapnya remeh-temeh, tapi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hal asalkan itu bersambung kepada Nabi, bersumber dari Nabi, maka besarlah itu di hati kita. Ya. Bahkan kadang-kadang kita ini banyak mengandalkan amalan besar, ya, zakat, puasa, haji. Tahu-tahu yang memasukkan kita ke surga itu yang kecil-kecil. Karena mungkin yang besar-besar itu tercampur dengan ujub, tercampur dengan riya, hilang roh ikhlasnya, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat amalan-amalan umat Nabi itu akan diperlihatkan satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecilnya, besarnya, tampaknya, tersembunyinya akan diperlihatkan Allah untuk Nabi. Dan ada satu amalan yang dikira kecil, dikira remeh-temeh, tapi rupanya besar sekali. Apa itu Nabi? Jadi Nabi begitu diperlihatkan amalan, ada satu amalan yang gak nyangkut, ini rupanya besar pahalanya. Apa itu? Membersihkan debu dari masjid. Bapak lagi duduk santai cak ini, mungkin iseng apa megang-megang sejadah, aduh serpihan kerikil
ada serpihan pasir, ada macam-macam kotoran, Bapak ambil, kemudian Bapak masukkan kantong kaki. Kalau keluar masjid, aku nak buangnya, misalnya. Kita saat melakukan itu mungkin iseng atau apalah, nyambil baik, rupanya besar pahalanya itu. Maka kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kamu, wahai umatku, meremehkan sekecil apapun amal kebaikan, walau hanya memberikan wajah yang enak kepada kawanmu, kepada saudaramu, senyum enak dilihat, ya, itu juga memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan tema hari ini seperti yang kami sebutkan tadi, hal-hal yang mesti diperhatikan dan menjadi adab Nabi Muhammad SAW saat seorang muslim menggunakan sandal atau sepatu. Yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Niat yang baik. Ustaz memang pakai sandal, pakai nawaitu misalnya, aku pakai, tidak harus seperti kita saat sholat. Tapi saat kita mau menggunakan sandal, dibesitkan di hati ini agar kakinya tidak terkena najis. Pakai sandal misalnya untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang ada pakai sandal niatnya berbangga. Ada nggak Pak orang pakai sepatu sandal ingin menunjukkan kalau dia ini wong sogeh, kalau dia ini wong bermartabat tinggi, berkedudukan tinggi. Orang yang niat begitu dosa, maka logikanya kalau dia berniat baik pahala. Innamal a'malu binniyat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanahnya menyebutkan bahwa salah satu fungsi niat itu salah satu faedahnya mengubah kebiasaan bernilai ibadah. Minum ini Pak ya, saya contohkan saja minum. Sekarang saya minum tidak pasang niat apa-apa, ada pahalanya enggak? Malaikat enggak nyatet apa-apa, enggak pahala, enggak dosa. Yang kedua, saya pasang niat agar suara saya ini agak lebih jelas lah. Ini lagi flu ini Pak, suaranya besar sekali. Saya pasang niat, ya Allah biar enak nyampaikan ilmunya, nyampaikan tausiahnya. Malaikat barusan nulis pahala. Sama-sama minum. Yang mengubahnya apa Pak? Niat. Maka pakai sandal pun seorang muslim ketika dia bersandal, besit hatinya, ya Allah biar bersih, ya Allah biar menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Maka betullah pesan dari seorang ulama besar yang menyebutkan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena pandainya dia mengelola niat, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi tak bernilai, debu, karena niatnya yang salah, karena niatnya yang salah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ketika pakai sandal selain niat tadi juga perlu diresapi kalau ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak pakai sandal, kita nih Pak, jangankan yang besar-besar, sandal saja kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena rezeki dari Allah, tidak pacak kita belinya Pak. Artinya bersyukur saat pakai sandal
Ya, masjidkan itu, alhamdulillah kita ada diberikan Allah sandal. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum rabbah hajatahu kullaha hatta yas'ala syi'sa na'lihi idza qata'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala hajat. Kalau kita punya hajat, galau-galaunya mintanya kepada Allah. Sampai kalaupun salah satu sandalmu putus, mintanya ke Allah. Bayangkan Nabi, hatta hatta yas'ala syi'sa. Syi'sa itu sandal itu kan di tengahnya ada yang dijepit tuh Pak ya, dengan jempol dan itu. Kalau itu putus pun, dan kita udah ada lagi sandal, minta sama Allah, ya Allah juga aku sandal, putus sandalku. Sebegitunya penghambaan kita kepada Allah, sebegitunya merasa fakirnya kita kepada Allah, sampai sandal pun kalau bukan izin Allah, kalau bukan rezeki dari Allah, tidak sanggup kita membelinya. Tapi kadang kita lalai, kita merasa bergaji, kita merasa punya pendapatan, kita merasa punya duit, jadi seakan sandal itu ya hasil usahaku ya. Tapi orang yang merasa segalanya dari Allah, nikmat ini dari Allah, dia hitung lihat sandalnya, alhamdulillah masih diberikan nikmat sandal. Yang kedua, yang ketiga, al-istiktharu minan ni'ali ma amkan, memperbanyak menggunakan sandal selama memungkinkan. Jadi kalau bisa kemana kita pergi itu pakai sandal, pakai sepatu, sesuaikan dengan kondisinya. Dan ini Nabi langsung yang berkata, Pak, istakthiru minan ni'al, banyak-banyaklah kamu pakai sandal. Fa innar rajula, sesungguhnya seorang, la yazalu rakiban madama munta'ilan, senantiasa seakan berkendaraan selama dia menggunakan sandal. Maksudnya kalau kita pakai sandal ini seakan kita di atas kendaraan yang kaki kita akhirnya terhindar dari duri, terhindar dari mungkin beling pecahan kaca, mungkin terhindar dari najis selama kita menggunakan sandal. Maka kami tidak setuju dengan ajakan ada seorang YouTuber Indonesia yang menganjurkan kita untuk tidak bersandal, katanya sehat. Bahkan si YouTuber ini sudah 12 tahun setengah tidak pakai sandal, kemanapun pergi, naik pesawat tidak pakai sandal, ke hotel tidak pakai sandal, belanja di pasar tidak pakai sandal. Mungkin Bapak tahu yang saya maksud siapa. Walaupun bulan kemarin atau beberapa bulan lalu di Amerika kalau tidak salah, di luar negeri intinya, dia buat video khusus memutus kebiasaan itu setelah 12 tahun setengah, untuk sekarang mulai bersandal lagi, bersepatu lagi ya, dengan alasan sehat macam-macam. Ajakan itu ya boleh-boleh saja, silakan saja orang punya pendapat. Tapi selaku umat Nabi Muhammad, contohnya siapa Pak? Contoh kita, uswatun hasanah kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya juga bertanya-tanyalah dengan orang-orang yang ngerti medis, ngerti kesehatan. Betul apa kalau kita tidak bersandal itu sehat untuk tubuh? Betul, tapi sesekali saja, bukan sepanjang hari tidak pakai sandal. Mau terapi pagi-pagi, misalnya jalan pagi, berjalan di batu-batu kerikil 15 menit, 20 menit, atau di atas, katanya ada di atas rumput yang berembun, jalan gitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau 24 jam tidak pakai sandal, atau sepanjang aktivitas dia tidak pakai sandal, ya tidak, kurang baik, kurang sehat ya, duri ya, batu ya, macam-macam. Yang berikutnya, merawat sandal, ta'ahudun ni'al. Maksudnya apa? Wal maqsudu bi ta'ahudin ni'al wal ahdhiyati tanzifuha.
wa talmi'uha lil muhafazati ala syakliha. Memperhatikan merawat sandal maksudnya bersihkan sandal, disemir sepatunya. Itu sunnah Nabi, Pak. Karena Allah itu senang keindahan. Jangan sandal lah bedek nian. Saya kalau ngeliat mahasiswa pakai sepatu sampai recek, istilah kata itu, bukan rusak, warna tanah atau warna coklat. Nah, bersihkanlah, cuci, sikat. Ya, Nabi itu senang kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi suka. Apalagi sebagian ada yang tidak mau membersihkan sepatu sandal itu dengan alasan zuhud. Biarlah cah ini laku itu. Nabi tidak seperti itu. Nabi membersihkan. Ya. Tapi juga pastinya tidak melampaui batas. Tidak juga bersih sampai diminyai, semproti parfum misalnya sepatunya. Siapa yang nak nyium sepatunya? Itulah berlebihan gitu. Ya. Saya yakin Bapak mengamalkan ini, saya yakin itu. Ibu juga. Tapi yang ingin kami sampaikan, bersihkanlah sepatu. Rawatlah sandal kita. Motivasinya karena ingin mencontoh Nabi. Sehingga berpahala. Kalau membersihkannya karena memang bawaan manusia, ya mohon maaf, orang Kristen juga membersihkan sepatunya, orang Hindu juga membersihkan sepatunya, nyemir, sama kita. Cuma bedanya kalau kita melakukan itu karena ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ini juga langsung petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kalau pakai sepatu bagusnya duduk. Kalau pakai sepatu bagusnya, anjuran dari Nabinya duduk. Disebutkan dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Naha an yanta'ila ar-rajulu wa huwa qa'im. Nabi melarang seseorang menggunakan sepatu atau sandal dalam keadaan berdiri. Jadi bagusnya pakai sepatu, pakai sandal itu dalam keadaan duduk. Tapi dijelaskan di sini oleh Al-Imamul Munawi, kata beliau, wal amru fil hadis lil irsyad. Ini sifatnya anjuran, bukan perintah wajib, bukan. Anjuran saja. Dan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apa itu? Li'anna lubsahuma qa'idan ashal. Karena kalau pakai sepatu, dan dijelaskan juga, maksudnya sepatu yang ada talinya. Kalau sepatu yang selop langsung pakai, ya sambil berdiri tidak apa-apa. Sandal yang istilahnya bentuknya cuma dijepit dengan 2 jari, ya tidak apa-apa. Tapi kalau yang pakai tali, harus diikat-ikat dan sebagainya, ada kaos kakinya, macam-macam, duduklah. Kenapa? 1, mempermudah. 2, menghindari dari jatuh. 3, menghindari dari terbukanya aurat. Kalau pakai sarung misalnya, ya kalau aurat ini kan kalau di Arab pakai jubah, Pak. Uang-uang itu pakai jubah. Ya mohon maaf, kami karena sudah lama di Timur Tengah, tahu wong Arab itu kalau pakai jubah kadang dalamannya cuma boxer itu, Pak. Mohon maaf, celana dalam yang mendekati apa? Lutut. Ya celana pendek lah. Ya. Jadi kalau mereka ngangkat, terjengok pahanya. Terlihat pahanya. Dan Nabi nggak mau itu. Jadi kalau pakai sepatu, duduk, tali, pakai sepatu sebagainya. Ya. Itu sunnah Nabi Muhammad yang ke-6. Yang ke-5, yang ke-6, nafdul hidha'i qabla lubsih. Qabla labsihi, mengkebah sepatu sebelum dipakai. Saya yakin Bapak mengamalkan itu, Pak. Di apa? Ditepuknya lah biar bersih dari apa? Memastikan di dalamnya tidak kate sesuatu yang mengganggu jari jemari kita.
Nah, tapi kalau bapak lakukan itu karena inisiatif sendiri, ya dekati pahalanya. Karena orang non muslim juga sama melakukan itu. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Hatinya terpaut kepada Nabi. Ketika mau pakai sepatu, ingat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam lanjur ke kita untuk dikebahnya, ya, dibersihkannya. Yang berikutnya at-tayamun. Saat menggunakan sandal, dahulukan kaki kanan. Saat melepasnya, dahulukan kaki kiri. Kata Nabi, idzan ta'ala ahadukum, jika salah satu kalian mau pakai sandal, pakai sepatu, falyabda' bil yumna, maka mulailah dengan kaki kanan. Wa idza khala'a falyabda' bis shimal, dan kalau mau lepas, lepaslah dengan kaki kiri. Nabi itu suka Pak, dalam banyak hal mendahului yang kanan, ya. Gosok gigi dimulai dari tengah, gesernya ke kanan. Nabi itu pakai sisir juga gesernya ke kanan dulu. Pakai baju dahulukan kanan, baru nanti lepasnya yang kiri, dan sebagainya. Wudu dahulukan kanan, dan banyak hal Nabi selalu mengawalinya dengan yang kanan sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan atau menjadi masalah, ketika kita keluar dari masjid, satu sisi anjurannya yang keluar duluan kaki kiri, tapi di satu sisi kita mau pakai sandal kaki kanan. Akhirnya ada orang yang pakai sandal, ketika dia keluar masjid, dia keluar kaki kiri, pakai sandalnya kiri duluan. Orang yang semacam ini dapat satu pahala keluar masjid, tapi tidak dapat pahala pakai sandal kaki kanan. Atau ada yang keluarnya pakai kanan baiklah, biar dapat pahala sunnah pakai sandal kaki kanan. Tetapi alhamdulillah ya, ini berkah ilmu, kami berusaha untuk bisa dapat dua-duanya, dan hati itu connect, mengingatkan, selalu mengingatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Keluar dari masjid kaki kiri, kemudian meletakkan kaki kiri itu di atas sandal kaki kiri, tidak langsung pakai, diletakkan di atas saja begitu, baru yang kanannya pakai sandal, baru yang kirinya pakai sandal. Dengan begitu dua pahala, pahala keluar dari masjid, pahala mendahulukan kaki kanan saat pakai sandal. Orang repot nih ya Ustaz, ya terserah, kami nak nyontoh Nabi Muhammad, kami tamak dengan pahala Allah, kita tamak dengan karunia Allah. Ya Allah, semata-mata aku ngeremot, kalau dianggap repot, aku repotkan diri aku dengan ini, dah kata yang lain, ya Allah, aku ingin memberatkan timbangan pahalaku. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang timbangan amal solehnya lebih berat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan kelak di akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nambahi pahala lah, kira-kira numpuk-numpuk pahala. Monggo nanti dipraktikkan, ya, jadi dapat dua-duanya, ya, dapat dua-duanya. Yang berikutnya, yang ke 8, an yalbisa al-insanu an-na'laini ma'an aw yakhla'aha ma'an wa la yamshi bina'lin wahidah. Kalau pakai sendal, pakai dua-duanya. Kalau lepas dua-duanya. Loh, memang ada orang pakai sandal satu, Ustaz, sampai Nabi harus berpesan demikian? Ada. Mungkin bapak pulang dari masjid,
putus sikok sandalnya. Sebagian orang ketika putus sikok, yang sikoknya dilepas, yang sikoknya dipakai. Enggak, kalau putus sikoknya dilepas dari sandal kakinya, yang satunya juga dilepas, tenteng baik. Ini langsung Pak, bahkan ini riwayat Imam Muslim, kata Nabi, idzan qata'a syi'sa ahadikum. Jadi saya ngebayangin Pak ya, sekelas Nabi itu sampai harus mengeluarkan sabda, harus menyampaikan wahyu sampai berkaitan dengan sandal yang putus. Ini membuktikan Nabi itu memang uswatun hasanah, contoh dalam segala hal, tidak milih-milih. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan qata'a syi'su ahadikum, jika salah satu sandalmu putus, sandal salah satu di antara kalian putus, fala yamshi fi na'lin wahidah, janganlah dia berjalan di atas satu sandal, hatta yusliha syi'sah, sampai dia memperbaiki yang satunya. Bapak putus ya, kalau kita ini dulu sandalnya sandal swallow biasa, lepas itu Pak, mungkin sudah lama agak apa dia longgar apa ya, dia sudah lepas, pasang dulu baru berjalan. Jangan sambil jalan-jalan ngesot-ngesot cak itu ya, sikoknya ditenteng, sikoknya dipakai sambil nyeret-nyeret ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ya, adam tashabbuhir rijali bin nisa awin nisa birrijal, dilarang menyerupai lawan jenis. Lanang sandalnya berwarna pink, ada manik-maniknya bunga mawar ya Pak ya. Ada betino pakai sepatu kulit buaya, lanang lian tidak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahu al-mutashabbihati bidan nisa'i bir rijal. Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya, alias melaknat seseorang laki-laki, para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki dalam segala. Ya ada juga sandal yang netral, landang boleh, betino boleh, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi ciri khas yang dimaksud Nabi itu, sandal ini tidak katik landang makainya, tapi betino yang makai, tahu-tahu ada landang makai. Jangan. Kecuali darurat, katik lain satikot nirah. Dan sebaliknya juga dengan yang perempuan. Kemudian adamul mughalah fin ni'al, jangan berlebihan dalam memakai sandal sampai beli sandal yang harganya bisa beli mobil. Ada enggak Pak? Aku enggak tahu ya, tapi yang di artis-artis itu beli sepatu harganya 150 juta. Alangkah nemennya sepatu 150 juta. Ya. Sudah tafakhur, sudah saling berbangga-bangga, menunjukkan kelasnya. Menunjukkan kelasnya. Kita tergiring dengan budaya barat untuk berbangga-bangga dengan harta sampai dengan sepatu. Ya kalau kita dengar dari berita atau dari mana, para artis ya, sepatunya sandal jepitnya 15 juta, sandal jepit 15 juta. Kita pacak beli motor. Kenapa? Karena dia sadar akan sorotan kamera dan dia sadar itu akan menunjukkan kelasnya sebagai seorang artis papan atas. Tidak boleh. Umat Nabi Muhammad tidak. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah berpesan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, ambillah perhiasan
yang kamu mau pakai. Jam tangan silakan, pakai cincin silakan, pakai sepatu yang bagus silakan, tapi jangan berlebih. Cincin sampai 10 jari dipakai juga loh, udah berlebih ya. Termasuk berlebih adalah selain harga, koleksi sepatunya selemari. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya semua itu. Allah akan tanya sikap kita yang benar, Allah akan tanyakan itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tidak menggolongkan kita dari yang berlebihan tadi. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Ya, dengan orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Ya, kalaupun ada yang pernah kita berlebihan, semoga Allah maafkan kita, ampuni kita. Ya. Tapi kan berlebihan itu juga relatif, Ustadz, tergantung. Kalau bagi artis sandal 15 juta ya nggak berlebihan lah, misalnya. Enggak juga itu persepsi saja. Tetap sandal 15 juta itu ya berlebihan. Ya. Coba kalau dia sumbangkan itu untuk, ya nyumbang juga dia, Ustadz. Iya tetap. Ya. Ngeyel tadi Pak, ya sudahlah, lajulah kau. Yang terakhir, labsu na'lain mutamathilatain. Sunnahnya pakai sandal itu yang warnanya jenisnya sama kanan kiri tadi. Jangan yang kanan swallow, yang kiri karfil, nggak nyambung. Ya. Jadi kalau bisa apa namanya, yang sama. Kenapa Ustadz? Ya kalau dia nggak sama dengan alasan macam-macam atau tadi berlebihan, karena kita ini Pak dilarang oleh Nabi menggunakan sesuatu yang menyelisihi kaumnya, yang menyelisihi kebiasaan, selama kebiasaan itu tidak menyalahi syariat. Pakaian saja Pak, pakaian itu yang disebut dengan pakaian syuhrah, pakaian keterkenalan, masyhur. Ya, mohon maaf dengan segala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa libasa syuhratin albasahu Allah libasan minan nar, atau kama qala, barang siapa yang berpakaian pakaian keterkenalan, menyelisihi kaumnya biar dikenal wong, mencuri pandangan orang, Allah akan pakaikan dia pakaian dari api neraka. Maksudnya apa Ustaz? Misal upacara bendera, misalnya saya sebagai PNS diminta upacara bendera. Kalau upacara bendera itu pecinya hitam apa putih Pak? Hitam. Saya putih, datang dewek putih dewek. Mungkin orang, apa hukumnya Pak pakai peci putih saat upacara? Minimal makruh. Kenapa? Agar jangan sampai kita ini kaget, Ustadz Bito yang mana sih wongnya? Itu nah kalau upacara pecinya putih. Oh yo aku tahu wongnya tuh. Sampai dikenal saya itu. Tidak boleh dalam Islam itu. Ada tempatnya masing-masing. Termasuk berjubah ini Pak. Walaupun perkembangan bergeser ya, lama-lama jubah biasa. Saya jubah banyak koleksi. Wong kita lama di Timur Tengah memang hari-harinya. Tapi ke kampus saya nggak pernah berjubah Pak. Ngajar di kampus. Karena kampus punya SOP-nya dewek. Ada ya apa kebiasaan para dosen ya, pakai jas, pakai batik. Nggak pakai jubah so ngeluhan. Ada waktunya, ada tempatnya. Jangan sampai kaget dikenal. Yang mana Ustadz Bito? Dosen yang mana? Itu nah kalau ngajar pakai jubah. Nah, masyhur saya berarti. Dikenal wow. Nggak boleh. Apalagi sampai pasang niat memang iyo biar orang tahu siapa aku di sini. Nah, nggak boleh. Termasuk yang pernah kami jelaskan dulu, nggak tahu udah pernah jelaskan belum di sini ya. Tempat di masjid nggak boleh mengkhususkan tempat di masjid. Tiap sholat di situ terus, nggak pernah geser-geser 20 tahun. Salah satu alasan yang disebutkan Imam Ibnu Hajar kenapa nggak boleh,
biar tidak dikenal wong. Pak Haji, kenal tidak dengan Pak Haji Fulan? Yang mana itu nah, yang sholatnya di bawah kipas itu nah. Oh iya, sampai dikenal wong. Itu nggak boleh dalam Islam ya. Menyelisihi kaumnya, termasuk sandal ya, termasuk sepatu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf suaranya besar nih, tapi landang dia aja ini suaranya besar nih, suaranya dia pengaruh flu. Maka temponya pelan kami, karena kalau kenceng-kenceng gatal masih agak, mohon maklumnya ya, mohon maklumnya. Itu saja, semoga ada pahala dari kita pakai sandal. Kalau sudah diamalkan selama ini ya, diniatkan untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin tidak ada tanya jawab dulu Pak ya hari ini, langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.